Di video ini saya mau bahas beberapa plugin yang biasa saya pakai. Ini tulisannya ada 5, cuma nggak tahu ya, nanti mungkin ada 6 atau nambah lagi ketika kepikiran di videonya. Cuma langsung aja. Yang pertama ini ada Bed Styler gitu. Nah, Bed Styler ini tuh untuk apa? Bed Styler ini tuh saya pakai untuk ngerubah style semuanya. Contoh, kita coba buka ya. Kita Ctrl P, terus kita buka Bed Styler. Ini dia bisa ngerubah teks atau warna. Kayak kalau misalkan teman-teman punya warna ini state, misalnya ini nih state semua dari ini sampai ke sini. Kita mau ubah nih langsung semuanya gitu kan. Jadi misal jangan ini deh, kita ubah teks nih. Biasanya saya pakai buat teks sih. Ini misal si teksnya ini kenapa nggak ada? Iya, karena yang dia ubah tuh style yang ada di sini. Kita coba ubah misal dari yang mana ya? Dari desain Kakova ada nggak ya? Belum ada. Wait. Oh, base design aja, base design. Nah, ini file yang sempat saya bahas di video sebelumnya. Nih, ini kita udah punya nih beberapa style. Dan enaknya ini tuh ketika kita tadi pakai bed styler, kita nggak usah satu-satu ngerubahnya. Ini kenapa lorem? Kita klik Ctrl P, bed styler. Kita tinggal ubah, nih udah ada. Body captionnya misalkan semuanya ini saya pakai enter. Tinggal di blok aja semuanya, scroll sampai bawah. Pilih ganti, jangan enter, misal kita pakai Times New Roman. Oh. Update style. Dan semuanya lihat, keubah otomatis. Keren kan? Itu yang pertama. Kalau misalkan nggak ada plugin ini lumayan, ini ganti dulu ya, balikin lagi. Nanti bisa teman-teman mau pakai, kenapa pakainya ini semua. Oke, ini udah pakai enter lagi. Jadi nggak usah repot-repot kayak misalkan ngubah satu-satu, ini kan repot ya ngubah satu-satu nih. Kalau ngubah tuh teman-teman harus klik ini, terus pilih dan repot gitu. Jadinya mending langsung aja tadi pakai bed styler. Pertama itu. Terus kedua ada scale. Ini scale kali ya. Ini tadi tuh bed styler untuk merubah style langsung banyak. Scale ini tuh saya pakai contohnya buat kayak di desain ini nih. Jadi untuk ngatur kemiringan, contoh kita punya desain ini, kita coba kopas aja ya ke sini. Terus bentar loading, terus kita ubah nih. Kalau tanpa scale yang ini ya nih, scale. Nih, ini dia ada aturannya nih, ada misalkan ada kayak template-nya gitu biar kita nggak pusing. Gitu. Atau kita bisa ubah juga manual di sini. Dan ini sangat membantu. Gitu. Ini kalau risetnya kayak gini. Gitu. Itu yang saya pakai scale untuk mengatur kemiringan gambar. Mengatur kemiringan apa sebetulnya bukan miring aja ya nanti teman-teman boleh deh, saya nggak tahu istilahnya ya, tapi yang pasti untuk mengatur kemiringan objek, nggak hanya gambar aja tapi objek pun bisa. Kayak misalkan ini cover ini kita ubah scale kita ubah, nah kan gitu, padahal bukan gambar itu. Terus selanjutnya ada Tailwind harusnya teman-teman udah tahu. Ini tuh saya pakai buat set style color warna. Nah, ini apa? Nah, ini nih yang ada yang di bagian sidebar kanan. Kalau misalkan teman-teman lihat nih, gampang tinggal Ctrl P, tulis Tailwind. Nih ada Tailwind Color Palette. Yang ini saya biasa pakai. Ini udah ada kayak set warnanya. Tinggal teman-teman pakai mau versi apa. Atau kalau saya biasanya di set pakai style tapi nggak pakai variabel, karena kalau variabel biasanya untuk project yang lumayan gede baru saya pakai variabel, tapi kalau standar ya saya masukinnya ke style. Sebetulnya sama aja sih, cuma terserah teman-teman. Ini tujuannya untuk set warna, jadi kita nggak usah capek-capek nge-combine atau pakai warna apa untuk defaultnya yang ada di Tailwind gitu. Lanjut ke mockup. Ini udah jelas pasti untuk bikin mockup. Mockup ini tuh ya misal kita punya desain nih, kita punya desain yang mana ya, yang ini misal kita buka mockup yang ini ya,
Nah, ini mockup ini tuh lebih enak karena kita nggak perlu repot-repot lagi nyari referensi. Tapi ini ada yang berbayar, ada yang gratis. Cuma menurut saya yang gratisnya juga cukup kok. Jadi kita tinggal pilih, kita cari nih di sini, terus kita cari yang free only. Kita tentuin misal mau yang apa environment, atau kita cari karena kita pakainya yang kamera apa sih yang komputer yang desktop, kita cari yang desktop. Ini udah ada. Terus kita coba misal pakai laptop, ada nggak ya? Yang laptop, ini ada laptop. Nah, ini udah ada, kita tinggal klik misal yang ini. Ini udah ada, tinggal diklik bagian objeknya yang hijaunya, terus diklik bagian frame yang mau dimasukin, tinggal atur, terus crop, dan udah jadi. Kita tinggal paste, udah masuk. Itu penggunaannya untuk nih, udah masuk. Ini dia udah jadi gambar seutuhnya. Ini untuk mockup. Oke, lanjut ada blobs. Blobs ini tuh untuk buat objek abstrak. Biasanya saya pakai untuk, kita buka dulu ya, blobs. Nah, ini kayak buat style aja. Misal, nah ini kita set. Nih, dia bikin objek yang asal kayak gini. Ini biasanya saya pakai buat style gitu. Misal saya copy ke yang mana ya? Nah, misal yang ini deh. Ini kan frame ya. Nah, ini saya masukin. Terus yang ini misal saya pakai efek stroke-nya, yang ini sama juga misal pakai efek stroke-nya yang warna putih. Terus yang ini misal pakai efek yang glass. Oh, yang glass bisa di sini ya. Ya, misal yang ini pakai yang tekstur, bukan tekstur, misal pakai yang noise. Noise-nya ini 12. Nah, gitu. Terus kita pakai apa ini? Layer blur. Layer blurnya misalkan 400. Dan kita kasih ke belakang. Dan kita kasih warna putih. Biru deh, biru bagus. Nah, ini. Terus kita kasih ininya 60. Kayak gitu. Jadi ini buat objek yang kayak kita nggak usah ngepen tool sendiri gitu. Ini jadinya. Itu buat penggunaan blob atau blob apa ya tadi namanya? Nih ya, blobs. Oke, lanjut lagi. Sebetulnya masih ada beberapa plugin lagi. Ya, salah satunya yang paling gampang kali ya, Lorem. Ini buat isi data. Kayak tadi tuh saya nemu tuh loremnya yang enak. Lorem, ada lorem atau tadi tuh fake apa ya? Yang tadi tuh saya nemu. Oh, ini nih yang lorem ipsum tapi di Freeot. Ini nih, ini dia ini dia ada fake data. Cuma nggak tahu ya fake datanya gimana caranya. Oh, bisa regenerate terus kita. Oh, tinggal klik. Nah, ini bagus juga nih. Cuma ya kepake buat name, ada sosial media. Ini ada real data. Cuma kalau real data saya nggak tahu gimana pakainya. Nanti deh, cuma yang pasti saya pakai untuk bagian ini aja nih. Bagian si generatingnya. Gitu. Itu untuk lorem. Jadi lorem untuk isi data. Sisanya oh iya, sisanya ada juga. Lanjut ke ini, Unsplash. Jangan lupa Unsplash. Gimana sih nulisnya? Nah, ini Unsplash gitu ya. Ini tuh untuk gambar. Kumpulan gambar. Ini saya pakai untuk nyari gambar di Unsplash. Nah, ini penggunanya gampang, teman-teman. Tinggal teman-teman cari misalkan apa main di sini. Ini udah ada, tinggal klik aja. Dia nanti bakal muncul si gambarnya. Nah, atau teman-teman udah punya kotak atau bulat ini, misal saya punya kotak ini, terus pengen masukin gambar ini, tinggal diklik kotaknya, udah masuk. Atau kita punya bulat. Nah, ini misalnya kita punya bulat, terus pengen masukin orang ini, dipilih dulu objeknya, terus diklik dan masuk. Kita nggak usah kayak download, masukin kopas ribet. Ini udah lebih gampang.
Sip, saya rasa itu dulu 7 plugin yang biasa saya gunain. Nanti teman-teman sangat boleh untuk komentar di bawah kalau punya saran plugin atau teman-teman yang biasa pakai. Dan teman-teman pun boleh lihat dan boleh simpen dan sangat boleh pasti dipakai ya. Itu aja buat video penjelasan plugin yang biasa saya pakai. Ada 7 plugin. Kasih teman-teman. Bye.